Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing, masuk dalam saat teduh. Amin. Sang abdi Jehovah nasun timbuli balgani holongna dang tarasamim dilehon anakna nasasadai manebusita julma pardosai puji madebata alemanisia lasroham sembah madebata dapoton Jehovah nasung timbuli margite anakna Tuhan Yesusi. Balga situtu pambain mi debatong tung sohasuhatan olong niroham tujol ma perdosa asidoroham dium kapodalan lautu banuam puji madebata alemanisia lasroham sembah madebata dapoton Jehovah nasum timbuli margite anakna Tuhan Yesusi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nadenggang situ tudok mamuji debata Yakoba nasun timbo nasai tok tong basa Denggan do paboahon manogot asimi Bodari mangendehon burjum nang sitongmi. Dengarkanlah hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu ini, tertulis dalam hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau untuk dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan, dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Puji Jehovah ale tondiku, puji ibana debatamin, tagang so sudah dope bohalmu, naik puji aku basanai, sito padaging tondipe, ikon dipuji sasude, haleluya, haleluya. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah kita minggu ini tertulis dalam kitab Wahyu 15 ayat 1 sampai dengan 5. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapanmu ya Tuhan. Balas sorga menyembah di halik semesta. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta dapat dilihat di WA grup WEK masing-masing. Puji Madebatana Sokal Pasanga Pagawarna Puji Akarura dohlung Akadalok na timbo dohot asak ni galung bang sude mamuji ko langitin nama say hembam bintangin nama say torang pembunin nama say hasang pasangapon ho de bata bangsa tinggal lama muji ho Tuhan nasago kebahen aku lapasangapon ho rodi ujung ningoluku say puji aku. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena kasih setiamu, Engkau masih berikan kepada kami kesehatan, sukacita, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau melalui kebaktian kami pada minggu ini di rumah kami masing-masing. Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah kita pada minggu ini tertulis dalam buku Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan. Itulah sebabnya dalam Mazmur ini diungkapkan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan sepanjang kehidupannya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk memberitakan kemasyurannya. Tuhan berkata, umat yang telah kubentuk bagiku
akan memberitakan kemasyhuranku. Memuji Tuhan adalah perintah Tuhan, dan sebagai anak-anaknya kita harus taat melakukannya. Pemazmur di sini mengungkapkan bahwa Tuhan layak untuk dipuji atas kebesarannya dan keperkasaannya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak yang sudah dilalui umat Israel. Begitu panjang perjalanan kehidupan mereka yang lalui hingga sampai akhirnya mereka keluar dari pembuangan. Merenungkan semua yang telah terjadi, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara, tidak ada alasan kita untuk tidak memuji Tuhan. Kasih setia Tuhan yang besar terhadap umat ciptaannya patutlah dipuji. Walaupun terkadang umatnya itu meragukan kuasanya dan bersungut-sungut, bahkan melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia terhadap perjanjian kekalnya. Sampai pada akhirnya pernyataan kasihnya yang terbesar diperlihatkannya dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Lantas, bagaimanakah memuji Tuhan? Pemazmur mengungkapkan dalam syair ini, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, gambus dan kecapi, rebana dan tari-tarian, dengan permainan kecapi dan seruling, dengan ceracap yang berdenting, dengan ceracap yang berdentang. Memuji Tuhan digambarkan di sini adalah penuh dengan sukacita, menyambut segala perbuatan Tuhan yang besar. Namun tidak semua orang dapat memainkan alat musik, dan tidak semua orang memiliki suara yang indah untuk bernyanyi. Akan tetapi memainkan alat musik dan bernyanyi bukanlah satu-satunya cara kita untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak terbatas oleh alat-alat musik. Memuji Tuhan tidak terbatas dengan keadaan, dengan tempat dan waktu. Sukacita kita untuk memuliakan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Saya akan memuji Tuhan dengan akal pikiranku, melalui pekerjaanku, melalui jabatanku, melalui sikapku, dan melalui perilakuku. Kita wajib memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, sebagaimana ciptaan Tuhan yang lainnya juga turut memuji kebesaran Tuhan melalui rancangan Tuhan atasnya. Tidak ada dari segala ciptaan Tuhan yang lainnya hidup tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Demikian juga lah kita manusia. Layaklah kita memuji Tuhan dengan menjalani kehidupan sebagaimana rencana Tuhan atas kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita memuji Tuhan di segala waktu seperti yang dilakukan Daud. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Sebagai manusia, Daud pun pernah dan sering mengalami masalah ataupun tekanan dalam hidupnya. Namun ia tidak menjadi putus asa dan terus-menerus tenggelam dalam kepedihan. Ia tetap memuji Tuhan. Inilah sikap yang patut kita teladani. Mari kita ubah keadaan yang buruk, kepedihan hati menjadi sorak-sorak kemenangan dengan kuasa puji-pujian. Masalah dan pencobaan boleh saja datang, tetapi sebagai umat Tuhan kita harus belajar untuk tetap mengucap syukur dan memuji-muji Dia. Kalahkanlah kesedihan saudaraku dan tekanan di hati dengan kuasa puji-pujian. Saat memuji Tuhan, kita memberi kesempatan Tuhan menyatakan kuasanya, mengubah keadaan buruk
menjadi kemenangan, mengubah keadaan buruk menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu saudaraku, yang pertama, marilah kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Marilah kita memuji Tuhan karena Ia adalah Tuhan yang perkasa dan benar, sehingga Dia layak dan patut untuk dipuji dan layak dan patut untuk menerima pujian. 3. Marilah kita memuji Tuhan dengan segala kemampuan dan bagian kita masing-masing. 4. Marilah kita memuji Tuhan selama kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup dan bernapas di tengah-tengah dunia ini. Karena tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan hanya untuk memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita, melalui sikap hidup kita yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Selamat memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada kebaktian minggu ini di tengah-tengah kehidupan kami, di rumah kami masing-masing. Kami Engkau ingatkan Tuhan melalui firman-Mu supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan, mampukan kami Tuhan melalui sikap kami, melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami Tuhan, hanya untuk memuliakan dan menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, layakkan kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau layak dipuji dan disembah di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan jemaat-Mu yang sedang sakit. Engkau berikan penghiburan kepada jemaat-Mu Tuhan yang berduka cita. Engkau tetap memberikan kemenangan-kemenangan kepada mereka menghadapi segala perkara pergumulan di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Berkati Tuhan bangsa kami ini Tuhan. Berkati para pimpinan bangsa kami Tuhan untuk membawa bangsa kami menuju keadilan dan kemakmuran. Berkati juga Tuhan semua pimpinan gereja-Mu HKBP dari mulai tingkat pusat sampai tingkat Huria. Engkau Tuhan yang tetap memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pimpinan-pimpinan tengah-tengah gereja-Mu, kepada kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan pelayanan kami hanya menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Kami serahkan Tuhan apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup dan kehidupan jemaat-Mu, kami serahkan hidup dan kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dan ajar mereka Tuhan untuk tetap mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam situasi kondisi apapun yang mereka hadapi. Dengarkan doa kami Tuhan, dengarkan pujian kami, dengarkan ibadah kami Tuhan pada minggu ini, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 561 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Las roh aku lama muji di mata parkolongi, songon bunga nama ngerbang di nabi sar hari, arsak dosa apohor suhon mago di bain asimin. Lasni rohana manotong lehon tiau Tuharki. Sudah jadi-jadianmu lautan nolangiti, akabitang dohot bulan nang mata niari, au maladang nang harangan rurah dohot doloki, saluhut nama ngendehon sangap ni Tuhata.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Salam dan selamat hari Minggu. Horas.